Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari 9F ingin mewawancarai Bunda Wahyu selaku narasumber mengenai bullying. Oke, langsung kita masuk ke topik pembahasannya. Untuk soal yang pertama akan dibacakan oleh teman saya, yaitu Ifdan Firas. Jadi gini Bunda, apa sih bullying itu Bunda? Bullying itu penyalahgunaan kekuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan tujuan menyakiti orang lain. Jadi dia punya sesuatu yang memang disengaja sehingga orang lain itu merasa tidak nyaman, merasa tidak suka, bahkan mungkin juga akhirnya sakit hati. Itu jadi namanya bullying. Jadi bullying pun beda dengan bercanda. Kalau bullying itu dengan menjatuhkan orang gitu ya Bunda? Oke, menjatuhkan itu ya dalam segala hal, perasaannya, mungkin dia dipermalukan, mentalnya juga, seperti itu. Oke, terus untuk pertanyaan kedua, kapan sih bullying itu bisa terjadi? Bullying terjadi bisa kapan saja, di mana ada kesempatan pelaku untuk melakukan bully, bisa saja terjadi. Jadi di mana aja selagi ada kesempatan gitu ya Bunda? Ya. Terus mengapa bullying bisa terjadi Bunda? Bullying bisa terjadi karena ada pertama pelaku, yang kedua korban, yang ketiga istilahnya ini penontonnya. Jadi pelaku memang punya niatan seperti yang saya katakan tadi, dia punya tujuan untuk menyakiti, untuk mempermalukan. Biasanya kalau ditanya guyon, tapi secara tidak langsung dia sudah mempermalukan temannya. Si korban merasa tidak nyaman dengan apa yang dilakukan oleh temannya. Penonton justru melihat tanpa ada pencegahan. Nah, jadi ketiga hal ini saling berhubungan. Seandainya penonton ini kalau tahu itu sudah bully, dia melaporkan, pasti tidak akan terjadi berlarut-larut. Yang tepat ini gimana? Siapa orang yang biasanya menjadi korban bully? Nah, orang yang biasanya menjadi korban bully itu biasanya orang yang punya sifat introvert, pendiam. Nah, jadi dia pendiam, tidak berani untuk melawan, tidak percaya diri. Sebenarnya dia bisa menolak, itu bisa, tapi karena dia merasa nggak percaya diri, takut nanti seandainya saya melakukan ini, nanti saya pasti akan diginikan. Nah, itu biasanya itu yang jadi korban. Terus gimana bullying sering terjadi? Seperti yang saya katakan tadi, bullying sering terjadi ya dimanapun. Di sekolah bisa, di lingkungan rumah bisa, di lingkungan tempat-tempat fasilitas umum pun itu bisa. Berarti di tempat sosial yang ramai gitu ya Bunda? Bisa, biasanya anak-anak yang terjadi bullying itu biasanya dengan temannya sendiri. Terkadang pun mungkin teman akrabnya atau ya lingkungan-lingkungan di mana dia kenal dengan komunitas anak-anak ini. Kalau gitu, selanjutnya bagaimana Bunda cara menghindari bullying? Yang pertama mungkin kita sebagai makhluk sosial, manusia sosial, harus bisa mengerti bagaimana sih sifat atau karakter teman saya. Nah, jadi kalaupun kita sudah mengenal, oh teman saya ini anaknya pendiam, teman saya ini tidak bisa diajak guyon, teman saya ini oh dia enjoy. Dengan begitu bullying tidak akan terjadi. Untuk korban juga gitu, percaya diri aja. Kamu punya kok kelebihan, tidak artinya kelemahan saja. Tiap manusia itu pasti punya kelebihan, pasti punya kekurangan.
Ada kelemahan, pasti ada kekuatan. Tapi karena dia tidak mau atau mungkin masih kurang percaya diri untuk memunculkan kelebihannya itu, akhirnya bullying pasti akan terjadi terus. Tapi kalau dia percaya diri, oke lah, punya kemampuan apa kamu, pede aja. Salah benar itu proses untuk menjadi baik. Jangan pernah takut salah. Jadi apapun seperti itu, percaya diri. Kalau kita percaya diri, insya Allah nggak ada kok yang bully kita. Karena kan kita yakin, oh ya saya punya kelebihan, saya punya kemampuan. Nah, itu. Duduk. Mungkin cuma saja itu Bunda. Makasih telah menjadi narasumber kami. Oke, sama-sama. Dan mungkin itulah hasil dari wawancara kami seputar bullying. Mohon maaf jika ada kekurangan dari kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.